Beberapa waktu yang lalu, publik mengetahui bahwa Ami Kanita sempat muncul ke publik jika dirinya pasrah apabila JJ menceraikan Shanaz. Hal ini dikatakan oleh Ami Kanita karena merasa tidak enak di hadapan JJ. Tak pelak, pernyataan Ami Kanita itu pun menuai respon netizen. Lalu seperti apa reaksi mengejutkan dari Raffi Ahmad saat ditemui awak media kemarin? Selain itu, para tokoh masyarakat hingga tokoh baik dari tokoh Nadlatul Ulama maupun Muhammadiyah mengecam perselingkuhan Shanaz dengan Randy Kajarnet. Yang juga tak kalah heboh adalah pasca pihak Lady Nayawan mengungkap sinyal akan menerima upaya rujuk dari Randy yang menyebut alasan dirinya menggugat cerai karena dalam kondisi marah. Maka peneropongan Denny Darko pun terkait hal tersebut tak kalah mengejutkan. Lantas benarkah hasil peneropongan Denny Darko menunjukkan bahwa Lady masih memendam rasa cinta kepada Randy, suami yang telah digugatnya cerai? Benarkah ujung prahara rumah tangga keduanya akan berakhir rujuk lagi dan mencabut gugatan? Prahara rumah tangga Lady Nayawan dan Randy Kajarnet belakangan ini tidak hanya membuat jagat maya geger, tapi juga publik Indonesia. Lantas, seperti apa reaksi netizen atas kabar bahwa Lady akan terbuka untuk rujuk dengan Randy? Apa pula kata netizen terkait Lady Nayawan yang tampak makin cantik pasca gugat cerai dan berpisah rumah dengan Randy? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjawab berbagai anjuran yang disampaikan para tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait sikap seharusnya yang diambil JJ terhadap Shanaz Sadiqah istrinya yang telah mengaku berselingkuh dengan Randy Kajarnet. Maka Ami Kanita ibunda Shanaz beberapa waktu yang lalu pun sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya pasrah apabila JJ menceraikan Shanaz jika sudah tidak berbahagia lagi pasca perselingkuhan Shanaz terungkap. Dan terkait hal tersebut, seperti apa tanggapan dari Raffi Ahmad akan pernyataan Ami Kanita yang menuai respon publik? Laki-laki ya, kalau sudah perempuan istri mengaku dia berzina, dia berselingkuh dengan laki-laki lain, maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Iya, itu sesuai dengan hukum Islam, karena perbuatan perselingkuhan artinya ketika istrinya sudah berhubungan badan ya dengan laki lain, itu tentu saja itu perbuatan yang sangat keji, seperti di dalam Al-Quran ditegaskan ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang sangat menyimpang. Terkait kasus perselingkuhan Shanaz dengan Randy, tokoh Muhammadiyah juga angkat bicara. Pihaknya mengecam perilaku perselingkuhan Shanaz lantaran telah melakukan praktek perselingkuhan di mana otomatis melanggar ajaran agama. Karena itulah Shanaz tidak layak lagi untuk menjadi seorang istri. Seperti kita katakan, negara kita kan ada 6 agama yang diakui oleh negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya,
sepanjang pengetahuan Bapak ya, keenam agama itu tidak ada satupun yang mentolerir praktek perselingkuhan ya. Saya Bapak terus terang menganjurkan ya supaya masing-masing kita ini harus bisa ya sebagai warga negara Indonesia yang beragama, maka hendaknya masing-masing kita menghormati dan mematuhi ajaran agama kita masing-masing. Karena tidak ada agama yang diakui negara di negeri ini yang mentolerir praktek yang tidak terpuji tersebut. Seperti itu. Kalau wanita berselingkuh ya berarti dia kan melanggar ketentuan ajaran agamanya kan gitu ya. Dan kalau seandainya dia sempat berhubungan badan, ya berarti dia telah melakukan praktek perzinaan kan. Kalau dia melakukan seorang perempuan melakukan praktek perzinaan ya sebenarnya dia tidak lagi cocok dan layak lagi dengan pasangan hidupnya. Serupa dengan Muhammadiyah, pihak Nahdlatul Ulama alias NU melalui pengurusnya pun mengecam perbuatan perselingkuhan juga perzinahan karena telah melanggar perintah agama, dinilai telah melakukan dosa besar, di mana dalam syariat Islam selain akan mendapatkan hukuman di akhirat, juga menerima hukuman berat di dunia. Itu namanya berselingkuh itu dengan pasangan orang, wah itu tidak ada sama sekali, itu dosa besar. Itu dosa yang sangat-sangat besar ya, mengganggu rumah tangga orang, mengganggu istri orang, dan itu hukumannya nggak tanggung-tanggung ya. Kalau dalam Islam berzina dengan istri orang atau orang sudah beristri melakukan perzinahan itu disebut dengan zina muhson. Hukumannya itu hukuman mati. Bahwasanya apalagi berselingkuh dengan suami orang atau istri orang itu dosanya sangat besar ya. Kalau nikah lagi ini beda ya. Nikah lagi tanpa izin istri, nah ini masalah. Artinya masalah ini secara hukum fikih itu memang dimungkinkan walaupun secara hukum negara, secara undang-undang itu tidak boleh, dan itu sekarang ada pidananya ya. Dan kita harus taat ikut pada aturan yang berlaku di negara ini. Respon mengejutkan Raffi Ahmad di tengah Amika Nita yang pasrah jika JJ menceraikan Syahnaz. Lantas, benarkah Lady Nayawan sudah memberi sinyal kepada Randy bahwa dirinya akan menerima niat rujuk Randy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Respon mengejutkan Raffi Ahmad di tengah sikap ibundanya Amika Nita yang pasrah jika JJ menceraikan Syahnaz. Yang tak kalah mengejutkan lagi adalah sinyal mau rujuk dari Lady Nayawan yang telah menggugat cerai Randy. Kabar itu semakin mencuat dan menarik perhatian netizen karena pihak Lady Nayawan mengungkap bahwa ketika mengambil keputusan mendaftarkan dan menggugat cerai Randy, pihaknya dalam keadaan diamuk amarah. Lantas, seperti apa hasil peneropongan Denny Darko atas sikap Lady Nayawan terhadap Randy? Benarkah saat Lady Nayawan mengambil keputusan menggugat cerai, ia diselimuti rasa marah? Lantas, ketika kondisi Lady saat ini yang terlihat masih galau, apakah akan melanjutkan gugatan cerainya atau justru mencabutnya lagi demi ingin kembali bersama Randy lagi? Dan benarkah hasil peneropongan dari Denny Darko menyebutkan bahwa Lady Nayawan saat ini masih memiliki perasaan cinta dan sayang kepada Randy Kajarnet meski sudah disakiti? Mengambil keputusan ini ya itu kondisinya memang marah ya.
nggak sama sekali dalam keadaan emosi. Kemarin itu tanggal 10 Juli itu kita udah udah ngobrol dengan tenang untuk memasukkan mau diregister kapan segala macam, dan memang sudah dijawab dengan konsisten gitu. Nggak ada sih, ini kan problemnya kan udah tiga kali ya, kalau kita lihat dari perjalanan waktu kan udah 3 kali nih. Jadi menurut saya sih Bu Lady ini udah nggak dalam titik yang yang maju mundur sih gitu. Lebih kepada pencariannya dia gitu, agar ini tepat apa enggak gitu, apakah dalam mediasi ini saya ngambil berdamai atau enggak kan gitu. Kayaknya statementnya bukan rujuk ya. Ini kan masih dalam proses gitu kan. Kita menghormati mediasi tanggal 2 Agustus gitu. Kayaknya mungkin salah persepsi deh kayaknya. Belum rujuk, belum. Ya, pastinya kalau lagi ada masalah ataupun ada problem, pasti kan kita mendekatkan diri ke Tuhan. Nah mungkin ini kan ada berbagai macam pihak yang mengakomodir, ada pendeta gitu kan ya. Nah sah-sah aja untuk Bu Lady berkonsultasi, konseling, pendalaman Alkitab tentang pernikahan anak gitu. Supaya dalam artian dia mencapai ada pencerahan atau perjumpaan dengan Tuhan gitu loh. Jadi kayak pencerahan lah gitu kan. Mungkin dari Bu Lady-nya sendiri, ini saya tangkap adalah dari Bu Lady-nya sendiri bagaimana dia perjumpaan langsung, dapat pencerahan langsung dari Tuhan langsung, kayak mungkin di berbagai agama lain ada hidayah ataupun wahyuan tersendiri. Kalau itu spiritualitasnya di situ, tapi kalau untuk anak-anak itu udah pasti, tapi itu kan dalam titik yang kejiwaan ya, tapi ini kan lebih dalam lagi gitu. Supaya Bu Lady nanti menjalaninya bisa konsekuen, komitmen, dan konsisten kan gitu. Nah inilah sampai tanggal 2 Agustus jadi intensif gitu. Sekarang ini lebih sabar, lebih tenang, karena semua amarahnya ini sudah tertumpah semua. Dia sudah kemarin juga jalan-jalan ke banyak podcast menceritakan, dan dia rasa sudah tidak ada sesuatu yang harus dia sudah mendapatkan kedamaiannya. Dan kini tinggal dia bersama Tuhan. Dia harus berserah, dia harus menanyakan apa yang terbaik. Satu hal yang dia lihat adalah kalau dia di sini bercerai, artinya dia kalah. Karena di ujung sana pasangan yang merupakan lawannya ini, itu mereka melanjutkan pernikahan. Nah hal ini terus kemudian setelah kemarahannya mereda dan hal-hal yang terjadi kemudian ini difikirkan kembali, ya akhirnya memutuskan untuk, saya kira sih nggak melanjutkan ya. Kali apapun itu, wanita ini ternyata masih menyayangi, mereka ini masih peduli. Karena cinta itu memang tidak serta-merta hilang. Meski Lady sempat diselimuti rasa bimbang pada awalnya hingga memutuskan menggugat cerai Randy, namun menurut peneropongan Denny Darko bahwa besar kemungkinan Lady Nayawan akan menerima ajakan rujuk dari pihak Randy. Kalau bimbang dari awal sudah bimbang, iya. Dan sekarang kalau menurut saya sih dia ini ingin agar ini semua tidak dilakukan. Jadi death ini sepertinya akan ada penghentian proses untuk perceraian. Apa yang mau saya sampaikan ke Lady, ya untuk memperbaiki hubungan pernikahan saya sama Lady, hubungan keluarga saya. Ya lebih tepatnya apa yang mau saya sampaikan, karena kan saya menggugat Lady. Jadi saya juga yang mau memperjuangkan supaya keluarga saya tetap utuh. Ya intinya masih di situ aja sih. Ini kan juga masih dalam usaha untuk memperbaiki rumah tangga saya juga, demi anak-anak, demi istri, semuanya. Jangan iya, emosional ya. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Iya pengennya itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi, maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Nah, itu yang dikangenin, karena apa ya, kangen ke gereja bareng sama dia. Kita lihat aja deh, doain aja yang terbaik. Lihat aja masih ke depan kan, di depan sih. Denny Darko ramal apa yang akan terjadi pasca kabar Lady Nayawan mengaku sedang emosi saat daftarkan gugatan cerai. Lantas, seperti apa sikap netizen atas kabar tersebut? Benarkah netizen justru mendukung jika Lady Nayawan rujuk kembali dengan Randy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Krisata, aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu, sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Heboh ramalan Denny Darko terkait apa yang akan terjadi pasca kabar Lady Nayawan akan menerima upaya rujuk dengan Randy Kajarnet. Tak pelak kabar gembira itu semakin diperkuat oleh dukungan netizen kepada Lady Nayawan agar menerima upaya rujuk dari Randy meski sudah disakiti. Dorongan netizen tersebut mengacu pada besarnya usaha Randy untuk bertobat dan ingin memperbaiki rumah tangganya yang nyaris hancur lebur pasca geger kasus perselingkuhan dengan Shahnaz, baik dengan meminta maaf, menghapus tato, hingga meminta proses mediasi tambahan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Selain itu, netizen juga memuji kecantikan Lady Nayawan yang bak Barbie, sehingga mereka justru mengaku tidak menyangka istri secantik Barbie bisa-bisanya masih diselingkuhi juga oleh Randy. Aku seneng banget sebagai masyarakat dengarnya happy gitu ya, bahwa si Kak Lady sama Kak Randy, terus pihak yang satunya juga Shahnaz sama Kak JJ juga sudah mulai kembali harmonis, baik-baik saja gitu, sudah melewati masa-masa sulit, sudah melewati ujian dalam rumah tangga. Semoga kedepannya memang baik-baik saja selamanya gitu. Aku sebagai masyarakat happy banget dengarnya dan dukung mereka untuk rujuk sih sebenarnya. Mungkin itu atas dasar penyesalan dia kali ya, maksudnya sudah menyanyiakan rumah tangganya sampai harus ngapus tatonya juga di punggungnya. Kalau nggak salah diganti ya, tapi nggak nyangka juga maksudnya secantik cewek secantiknya tuh harus diselingkuhin gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.